kalian. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Hari ini Ibu Sinta akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alamiah, tidak dibantu oleh manusia. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Tanaman yang berkembang biak menggunakan tunas adalah pohon pisang dan bambu. Selanjutnya adalah stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh menyamping dan memiliki mata tunas baru. Tanaman yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah tanaman pegagan dan tanaman arbe. Selanjutnya adalah umbi. Perkembangbiakan vegetatif dengan umbi ada 3 jenis. Yang pertama, umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar, contohnya adalah tanaman wortel dan tanaman ketela pohon. Untuk tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah dan spora. Adalah sel yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan pada paku-pakuan, lumut, dan jamur. Ini adalah contoh tanaman paku. Spora itu terletak di bagian bawah daun. Kalau kita perbesar, hasilnya seperti itu. Lalu ada rizoma atau rimpang yang merupakan sebuah batang yang berbentuk seperti akar tetapi memiliki bentuk berbuku-buku dan di setiap bukunya memiliki mata tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma antara lain lengkuas dan jahe. Nah, selanjutnya vegetatif buatan. Ini adalah perkembangbiakan yang dalam proses perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Contohnya antara lain sebagai berikut. Okulasi. Okulasi merupakan cara perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara menempelkan mata tunas satu tanaman ke tanaman lain yang sejenis. Okulasi biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tanaman. Kegiatan okulasi dapat dilakukan hampir di semua tanaman yang memiliki kambium atau berkayu. Contohnya durian, tanaman karet, dan kelengkeng. Stek atau cutting merupakan perbanyakan dengan cara memotong bagian tubuh tanaman dari induknya untuk kemudian ditanam sebagai individu baru. Hal ini karena tanaman memiliki sifat totipotensi, yaitu sel dapat membelah diri hingga menjadi sel baru. Contoh tanaman yang dapat diperbanyak dengan cara stek adalah singkong, mawar, dan tanaman hingea. Selanjutnya adalah cangkok. Tanaman yang biasa dicangkok adalah tanaman buah, yaitu rambutan, mangga, dan jambu air. Nah, itu tadi penjelasan Ibu Sinta tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, kalian bisa melihatnya di video setelah ini. Terima kasih telah menonton video Ibu. Selamat belajar.